wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Oda. Hari ini anak-anak semua sudah sarapan? Sudah mandi belum? Coba lihat kalau sudah mandi. Semuanya sudah rapi, sudah harum, dan sudah cantik dan cakep-cakep semua. Oh iya, anak-anak, untuk pekan ini kita sudah memasuki pekan ke-8. Nah, di pekan ini kita akan mempelajari atau mengenal tentang alat komunikasi. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar agar Allah memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu. Nah, doa dimulai. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warsukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Untuk di tema alat komunikasi pekan ini, kita akan mengenal beberapa alat komunikasi. Nah, anak-anak tahu tidak alat komunikasi itu apa? Nah, alat komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk memberi atau menerima pesan. Nah, seperti saat ini, anak-anak yang belajar dari rumah, kita belajar atau proses pembelajaran kita melalui daring dengan alat komunikasi seperti yang anak-anak pegang saat ini, yaitu handphone. Nah, handphone ini sebagai alat komunikasi untuk Bunda di sekolah dan anak-anak di rumah, agar anak-anak di rumah tetap belajar. Nah, dalam alat komunikasi atau handphone ini, anak-anak bisa menyimak tentang pembelajaran yang anak-anak akan lakukan di rumah. Setelah itu, anak-anak kemudian dokumentasikan melalui video atau foto dengan menggunakan handphone. Jadi, handphone ini merupakan alat komunikasi dalam pembelajaran kita selama belajar di rumah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan alat komunikasi lainnya dalam proses pembelajaran daring seperti televisi, radio. Nah, dalam televisi, anak-anak bisa menonton pembelajaran yang dilakukan selama belajar dari rumah. Nah, salah satunya yaitu stasiun TV TVRI yang menyiarkan tentang pembelajaran daring selama belajar dari rumah. Anak-anak, coba dengarkan. Itu suara apa ya? Betul, itu suara telepon. Nah, anak-anak, ini adalah alat komunikasi telepon. T-E-L-E-P-O-N, telepon. Telepon adalah alat komunikasi untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan yang menggunakan sinyal dalam jaringan telepon, sehingga pengguna telepon dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya, baik itu dengan jarak yang sangat jauh. Memiliki tombol angka di mana sebelum kita menggunakannya, kita menekan tombol dari nomor yang akan ditelepon. Handphone. H-A-N-D-P-H-O-N-E. Handphone. Handphone adalah alat komunikasi yang mempunyai fitur atau kemampuan yang sudah lengkap. Selain melakukan panggilan, juga bisa mengirim pesan tertulis, pesan suara, dan panggilan berupa video. Berbeda dengan telepon biasa, handphone tidak memiliki kabel sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Anak-anak, coba kita temukan suara musik itu berasal dari mana ya? Betul, itu adalah suara musik dari radio. Radio, R-A-D-I-O. Radio
adalah alat komunikasi yang mengeluarkan suara tanpa adanya gambar. Nah, radio dapat disetel dengan tombol untuk mencari siaran yang ingin didengarkan. Televisi, T-E-L-E-V-I-S-I, televisi. Oke anak-anak, selanjutnya kita mengenal tentang alat komunikasi televisi. Televisi merupakan alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk banyak orang. Selain adanya suara, televisi juga mengeluarkan gambar di mana kita bisa menonton film atau acara-acara hiburan lainnya serta acara berita. Komputer, K-O-M-P-U-T-R, komputer. Selanjutnya ada alat komunikasi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi, komputer sangat berperan penting. Dengan menggunakan sambungan Wi-Fi, kita dapat menggunakan fitur yang ada di media sosial seperti YouTube, Google, WhatsApp, dan lainnya melalui komputer. Komputer terdiri atas monitor, keyboard, mouse, CPU yang masing-masing memiliki kegunaan. Laptop, L-A-P-T-O-P, laptop. Sama halnya dengan komputer sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi, namun laptop lebih memudahkan untuk dibawa kemana-mana karena laptop tidak memiliki kabel penghubung seperti pada komputer. Selanjutnya ada majalah, M-A-J-A-L-A-H, majalah. Majalah adalah alat informasi yang diterbitkan dengan dicetak menggunakan tinta, kertas dengan gambar-gambar yang sangat menarik. Majalah ada yang ditujukan untuk anak-anak dan ada untuk orang dewasa. Majalah anak biasanya berisikan cerita-cerita atau dongeng dengan gambar dan tulisan serta juga berisikan informasi-informasi untuk anak-anak. Surat, S-U-R-A-T, surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh seseorang untuk ke orang lain. Surat biasanya diantar oleh Pak Pos. Nah, anak-anak pasti pernah semua kan melihat Pak Pos. Nah, anak-anak, ini dia Pak Pos kita. Aku tukang pos rajin sekali, suratku bawa setiap hari. Di mana saja aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya. Pip pip pos, pip pip pos. Koran, K-O-R-A-N, koran. Selanjutnya kita akan mengenal alat informasi dan komunikasi yaitu koran. Koran atau surat kabar adalah sarana informasi seperti halnya dengan surat dan majalah, berisikan pesan tertulis dengan berisi berita-berita terkini. Oke anak-anak, gimana? Tadi sudah menyimak semua kan tentang alat komunikasi. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Tadi alat komunikasi apa saja yang dikenalkan? Oke, pintar. Ada handphone, ada telepon, ada televisi, dan radio. Keempat alat komunikasi ini merupakan alat komunikasi yang kita gunakan selama pembelajaran belajar dari rumah, baik itu daring dan luring. Selain itu, kita juga mengenal alat teknologi informasi seperti komputer, laptop, majalah, dan surat. Nah, untuk selanjutnya kegiatan anak-anak, Bunda telah mengirimkan kepada orang tua anak-anak di rumah ayah Bunda melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak silahkan memilih kegiatan apa yang anak-anak inginkan. Oke, sampai jumpa lagi di pekan selanjutnya. Kita akan bertemu dengan Bunda lagi dan masih dengan tema alat komunikasi. Nah, anak-anak, pesan Bunda tetap menjaga kesehatan
menyenangkan anak-anak di rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, terus menjaga jarak. Nah, sekian dulu dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Untuk kegiatan pertama di minggu ke-8 yaitu dapatkah kamu mencocokkan angka pada pola handphone atau telepon? Nah, ayah bunda di rumah boleh menyediakan gambar seperti pada video ini, yaitu gambar handphone, kemudian tertera angka 1 sampai 10. Kemudian ayah bunda juga menyediakan kartu angka. Boleh menggunakan tutupan botol atau apa saja yang ada di rumah, kemudian menuliskan angka pada benda tersebut. Nah, kemudian anak-anak mencocokkan pola angka pada gambar handphone tersebut seperti yang dicontohkan oleh Bunda Ros pada video ini. Kegiatan kedua yaitu yuk kita menelpon. Nah, anak-anak di sini boleh menelpon keluarga atau kerabat siapa saja. Kemudian memvideokan percakapan anak-anak dan dikirimkan kepada Bunda. Anak-anak, kegiatan selanjutnya yaitu memasukkan surat ke dalam amplop. Sebelumnya kita menyediakan kertas dulu yang berisikan surat, boleh ditulis atau dicoret-coret. Kemudian anak-anak melipat surat tersebut, terus memasukkan ke dalam amplop. Amplop ini adalah sebagai pembungkus dari surat agar suratnya aman. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Nah, di luar amplop ini anak-anak bisa menulis untuk nama penerima surat tersebut. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu yuk kita membuat informasi jadwal kegiatanku saat belajar dari rumah. Seperti pada gambar, anak-anak boleh menempelkan foto-foto kegiatan anak-anak selama belajar dari rumah, mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Mulai dari bangun, sarapan, persiapan sebelum belajar, sholat, terus istirahat, bermain bersama keluarga, dan tidur siang, kemudian menonton TV, dan kegiatan sebelum kita tidur. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu dapatkah kamu menemukan huruf pada keyboard laptop? Nah, di sini ayah bunda di rumah membantu anak-anak untuk membuatkan seperti ini, laptop buatan seperti ini, kemudian kata yang akan kita cari hurufnya. Nah, untuk pertama kita letakkan di monitor laptop. Nih, kata laptop. Kemudian anak-anak mencari huruf dari huruf kata laptop, L A P T O P, laptop. L, kemudian A, kemudian P, kemudian T, O, dan P. Nah, selanjutnya bisa menggunakan kata yang lain lagi. Koran. Nah, seperti itu.